Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Inaba. Dengan saya kembali lagi di Inaba TV, podcast Inaba TV, dan saya Disuruh Tawakal. Nah, hari ini kita sudah kedatangan salah satu mahasiswa Inaba ya, dari Prodi Ilmu Komunikasi ya, dengan nama apa nih dipanggil Mbak Teh atau Neng? Niki aja. Niki Anartia ya, yang berhasil terpilih sebagai Mojang Jaka Kabupaten Bandung 2023. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, kesibukannya apa nih, Niki? Sebelumnya senang banget ya ketemu lagi Bapak di sini. Udah lama ya kita ketemu. Iya, lama banget gak ketemu dan sekali ketemu ada acara kayak gini. Gitu. Ini baru banget masuk kawan ini. Gitu ya? Oke, gimana nih? Oh iya, kesibukannya? Nah, sekarang tuh masih kuliah di Inaba juga. Prodi Ilmu Komunikasi ya? Iya, Prodi Ilmu Komunikasi, terus lagi PMM juga di Unibi. Nah, PMM itu apa tuh? Oh iya, pertukaran mahasiswa merdeka. Nah kebetulan karena aku tuh cuman lintas universitas, jadi bisa setengah-setengah gitu. Oh, jadi setengah di sini, setengah Ya, di lantas lain gitu ya? Oke. Nah, ya ini berdasarkan informasi yang udah saya baca nih ya. Kemarin juara Mojang Pinilih, betul ya? Betul. 2023. Berarti itu tandanya juara pertama gitu ya? Iya, juara Gitu. pertama. Kalau yang laki-lakinya Mojang Jajaka Pinilih. Jajaka Pinilih gitu. Oke. Itu gimana tuh ceritanya dari awal bisa sampai ke Mojang Jajaka gitu kan? Apakah lagi gabut gitu kayaknya lihat flyer? Enggak. Saya ikutan. Atau gimana tuh ceritanya? Bisa mungkin di-share. Sebenarnya baru disebutkan namanya nggak Pak? Aku tuh disaranin sama dosen dari Inaba juga. Oke. Di tahun lalu tuh dia tanya, kamu kenapa sih gak ikutan Mojang Jajaka gitu? Nah, sama siapa tuh? Sama Pak Ridma. Pak Ridma, saya kayaknya kenal kayaknya. Tahu. Kayaknya kenal ya. Oke, terus gimana tuh? Gitu. Terus aku bilang kan, bahasa Sunda aku tuh waktu itu belum lancar-lancar banget juga. Kamu emang orang mana? Orang Bandung. Orang Bandung maksudnya asli Bandung, Sunda, Bandung. Jawa atau? Ya, cuman kalau misalkan ngobrol bahasa Sunda tuh cuma sama nenek sebenarnya. Jadi Berarti bisa dong? bisa, cuman nggak terlalu lancar. Takutnya kan ya, beda kalau misalkan di kompetisi kayak gitu kan. Gitu. Terus juga bakat dari kesenian juga dirasanya kurang ya kalau misalkan dari apa sih atau misalkan nyanyi aku tuh belum sih, kayaknya emang gak ada bakatnya di situ. Jadi aku bilang ragu gitu. Terus dia bilang ikutan aja cina gitu. Kata Pak Ridma tuh ya? Iya. Oke. Di tahun depannya Oh, itu 2022 berarti? Oh iya, itu 2023 dikirimin lagi flyernya, ini ikutan katanya gitu. Sampai lumayan lah, agak H-1 tuh masih diteror gitu. Ikutan belum? Oke, karena kamu belum melakukannya gitu ya? Jadi agak injury time sih sebenarnya untuk pendaftarannya ya? Cukup mepet, tapi akhirnya ngeyakinin diri, yaudah kita ikutan aja. Lagian juga apa sih pengalaman baru, apa sih yang ditakutin sebenarnya? Oke, tadi kamu ngomong tentang nggak bisa bahasa Sunda, itu memang harus atau wajib mengikuti ajang tersebut untuk menggunakan bahasa tradisional? Atau setidaknya bisa untuk berkomunikasi ya. Mungkin kalau misalkan pasti banget nggak terlalu harus gitu, tapi kalau misalkan bisa untuk mengkomunikasikan itu sangat perlu. Tahu komik itu mah atau Ina nganggo bahasa Sunda? Nggak usah kayak gitu juga ya. Oke. Nah, kalau nyanyi harus bisa nyanyi gitu atau ngedance atau apa selain bahasa Sunda itu sendiri atau gimana? Untuk bakatnya itu sebenarnya beda-beda. Ada yang nyanyi, dan nyanyi juga gak selalunya harus yang bahasa Sunda gitu ya. Terus juga ada yang kemarin tuh nari, ada yang drama juga. Terus kalau misalkan aku tuh di unjuk kamisa atau unjuk bakatnya, aku tuh bawa baju yang udah jadi bikinan aku sendiri. Oh, jadi sebagai karya gitu ya? Bakatnya menjahit sebenarnya. Jadi ke fashion dong kalau gitu? Tapi itu juga termasuk karena salah satu penunjang dari budaya itu sendiri adalah pakaian. Iya, identitas ya. Dimana kayak kita nge-represent diri kita sendiri. Selain itu juga aku ada speech bahasa Inggris sama puisi bahasa Sunda. Puisi bahasa Sunda? Oke, masih nggak kasih bait atau bait tentang apa gitu? Dan nantinya apa? Boleh nggak? Kayaknya teman-teman kawan yang ini pengen tahu nih. Puisi bahasa Sunda kayaknya udah jarang kalau misalnya dilihat di story mahasiswa gitu ya. Kayaknya untuk masalah apa namanya kebudayaan kayaknya jarang banget yang posting. Kebetulan nih, kamu masih ingat nggak puisinya? Sedikit aja, nggak usah full, ingat nggak? Ada bait terakhirnya tuh, nah di mana kuduna encan, pan bumi orang teh masih di Bandung. Nah di mana? Nah di mana kuduna encan, pan bumi orang teh masih di Bandung. Oke, emang kalau misalkan dari ceritanya itu tentang, jadi dulu tuh aku pengen banget kuliah di kota lain. Di kota lain? Nah, tapi omah aku tuh di Bandung gitu? Omah aku tuh nggak ngizinin sebenarnya. Dan agak itu kan, agak maksudnya kamu udah bosan kali di Bandung atau mungkin kamu ada masa lalu trauma di Bandung? Atau kenapa? Cuman ya pengen nyoba aja sebenarnya, pengen nyoba pengalaman, tapi akhirnya mama nggak ngizinin tuh karena kan anak satu-satunya ya. Mungkin kamu tuh ya? Mungkin khawatir juga gitu. Terus emang ada
obrolan dari mama tuh kenapa gak mau sama mama kayak gitu. Oke. Yang itu sebenarnya inspirasi puisinya. Oke. Iya, kita langsung nih ke audiensinya karena waktunya kita nggak terlalu banyak ya. Mungkin ada yang mau diceritain tentang program tersebut, apa manfaatnya, apa yang kamu dapetin, apa yang kamu raih gitu ya dari dari ajang tersebut untuk ke kawan-kawan yang lainnya mungkin nanti pengen ikutan juga gimana? Boleh nih, ada program-program yang paling baru tuh ada Moka Asih sama Moka Peduli. Moka Asih dan Moka Peduli. Ya. Berarti dua program atau masih itu? Dua sih. Dua. Beda itunya, beda sasarannya. Sasarannya Kalau gimana? misalkan dari Moka Asih sendiri itu tuh buat anak-anak yang terkena stunting. Jadi sasarannya itu ibu-ibu posyandu, lebih ke kehidupan bagaimana caranya kayak Menjamin ini ya apa gizi untuk balita gitu, betul nggak sih? betul sama PHBS. Hmm. Perilaku hidup bersih dan sehat. Oh, apa ya? Saya nggak pakai. Terus itu mau kasih. Iya, buat Moka Asih. Kalau mau kasih seperti itu. Kalau misalkan Moka Peduli itu Moka Peduli. lebih ke kemiskinan tingkat tinggi. Oh, kayak jadi tingkat ekonomi gitu ya. Buat lokusnya ada di Pangalengan sama Cimau, karena kebetulan saat ini Cimau, juga oke. masih sangat tinggi ya di sana tuh. Terlepas dari produksi susu atau sayuran yang banyak, ternyata mereka tuh emang beda. Jadi tarafnya belum, mereka tuh belum kuat secara finansial. Jadi Oke. lebih mementingkan ya dijual dulu aja semuanya gitu. Oke, itu dari program-program yang terbaru ya dari Bojong Jajakan. Nah sekarang benefit atau keuntungan yang kamu dapat dari program tersebut apa aja nih? Mungkin dapat hadiah materi atau apa gitu ya? Boleh dijelasin deh ke teman-teman biar. Kalau misalkan hadiahnya aku bilang sih bukan gak terlalu menghargai, tapi bukan gak terlalu menghargai, tapi kalau misalkan hadiah itu kan sekali doang ya dapatnya, tapi Iya. pengalaman yang didapat tuh kan seumur hidup ya. Oke, betul. Dapat seumur hidup. Terus juga banyak kenalan. Boleh tahu nggak berapa nominalnya? Dapat berapa? Santai aja. Ada 17 juta kan? Oke, boleh tepuk tangannya dong. Dapat 17 juta kali 500 wow gitu. Dapat dari ini juga. Oke, tapi betul sih tadi pengalamannya ya dalam hidup gitu ya, dapat gitu ya. Itu pembentukan karakter atau apa aja tuh di dalamnya? Kenal juga sama orang-orang yang berpengaruh, dan kita tuh bisa lihat kenapa sih, apa sih inspirasi mereka untuk menjadi orang-orang yang gede gitu pada akhirnya. Dan bermanfaatnya mereka tuh bukan cuma buat orang-orang sekitarnya gitu. Kalau misalnya aku lihat ya, mereka juga sangat peduli sama orang-orang yang berada di bawah kayak gitu. Jadinya Jadi maksudnya rasa kepedulian sosialnya gitu. kepedulian sosialnya, dan itu juga memicu kita ya, maksudnya aku dan teman-teman di Moka lainnya untuk Jadi lebih oh iya, peka gitu ya, kita tuh sensitif gitu ya. bisa lebih banyak empatinya gitu ke masyarakat kayak gitu. Betul. Selain itu mungkin untuk jadi kenal juga sama apa namanya kaum muda dari banyak wilayah gitu ya di Iya. karantina gitu. Jadi kamu di mes atau gimana tuh? Kalau misalkan karantinanya sendiri di hotel sebenarnya, jadi pembelajarannya mungkin lebih banyak dari materi yang masuk. Cuman menurut aku yang lebih berharga itu dari prakarantinanya, karena itu tuh langsung berhubungan sama masyarakat. Karantina ya. Jadi maksudnya di luar karantinanya gitu. Sebelum ya? karantina. Oh, sebelum karantinanya. Yaitu ada desa wisata ke Lebak Muncang. Di mana daerah mana tuh? Saya sering dengar sih. Lebak Muncang dekat-dekat Ciwidey. Oh, di situ. Oke. Terus banyak ngobrol juga sama masyarakatnya. Kita juga bisa ngelihat kalau misalkan mereka tuh udah sistematis dalam mengelola desanya. Si program Bojong Jajakannya itu gitu ya. Ini tuh programnya dari Disbud. Oh, oke, jadi kolaborasi antara yang tersebut sama Disbud Parek gitu ya. Boleh banget nih buat desa-desa lain juga ya, kayaknya seru banget ternyata. Pengalaman dari pariwisata tuh nggak selalunya tentang yang extraordinary kayak gitu. Jadi kalau misalnya di desa itu kita diajarin buat dodol, diajarin buat metik Karena belum selada dapet air. sebelumnya gitu ya. Ya, kita belum dapat sebelumnya, dan surprisingly ya, buat turis-turis juga itu ternyata asik banget. Asik gitu ya, mereka pengalaman. Aku 2 kali ke Lebak Muncang tuh, yang pertama sama Moka, terus teman-teman di Brothers kayak turis-turis. Gabungan turis-turis di Kabupaten Bandung gitu. Iya, ya. Mereka kesana juga gitu ya. Mereka kesana juga. Oke, itu udah kesempatan kedua. pra-karantinanya. Oke. Nah, sekarang kan berarti udah juara ya, udah menang gitu ya. Harapan dari mereka nih, dari Bojong Jajakan sendiri untuk kadernya ya, atau untuk apa namanya sang juaranya itu, kamu dipunya apa ya, target atau capaian visi misinya setelah lepas dari itu ada nggak sih? Atau kalau udah menang ya udah gimana kamu gitu? Belum bisa juga sih, karena Atau banyak gimana? program selanjutnya yang harus diikuti. Kita juga harus berkontribusi dalam pengembangan kehidupan masyarakat ya maksudnya. Selain itu juga sebenarnya perjalanannya belum beres di Belum sini. beres ya? Ya saya juga kayaknya belum beres gitu. Belum beres di sini karena sekitar 5 bulan lagi bakal ada kompetisi buat Jabar Kompetisi buat Jabar untuk? untuk Mojang Pilih sama Jakap Pilih. Oh, jadi lebih ke ajang yang lebih besar gitu ya? Atau gimana? Jadi dari tiap kabupaten tuh nanti digabungin. Itu juga termasuk Abang None ya? Iya. Untuk untuk di Jakarta ya. Oh, ada juga ini yang aku baru tahu tuh, ternyata ada Cici Koko. Cici
Cikoko ya? Ada di Cikoko. Oke, itu untuk etnis tertentu apa gimana? Enggak juga? Ya Enggak kayak juga ya? enggak. Oh, oke oke oke. Wah, seru ya, apa namanya, seru banget ya. Nah, terus kalau sampai menang itu, kamu ingat nggak apa yang kamu apa ya, latih gitu, atau kenapa sih bisa kira-kira saat penilaian juri tuh kenapa bisa menang gitu? Ini kayaknya yang buat saya menang gitu. Nah, ini kayaknya yang jadi value saya untuk keluar jadi pemenang. Kayak kamu bisa analisa itu nggak sama di komputer itu? Sebetulnya ya, Nah. banyak juga keraguan dari sekitar tuh karena khususnya dari bahasa Sunda, selain itu juga dari aku kan sebenarnya nggak terlalu mudah buat berteman. Nggak terlalu mudah untuk berteman ya? Hmm. Oke. Tapi penilaian aku sendiri itu tuh dari FGD atau Forum Discussion Group. Jadi ya, betul. Dan itu tuh kayak lebih ke ngetes seberapa kritis pikiran kita gitu. Oke, jadi ada kayak studi kasus yang dikasih gitu atau gimana? Ada studi kasus yang dikasih, terus juga mereka menilai dari kegiatan kita sebelumnya, jadi apakah kita aktif, apakah sepertinya orang-orang ini bakal berkontribusi atau enggak gitu. Oke, apalagi dong, kita ngobrol apa lagi setelah itu. Jadi mungkin target kamu sekarang melulusin kuliah gitu ya, apa namanya, beresin kuliah, dan juga ternyata program dari apa namanya, dari Mojang Jejak ini berkesinambungan ya, maksudnya terus apa ya, maksudnya masih melekat di Niki ya untuk capaian-capaiannya gitu ya, harapan-harapannya Sekitar selama 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan malah ya. 2 tahun ke depan. Oke. Nah, untuk yang tahun sebelumnya berarti Mojang Jejak yang 2022 berarti ya? 2021. Oh, 2021 ya, sorry, karena COVID ya kalau nggak salah ya? Atau gimana? Oh, Ya, emang tiap tahun. 2 tahun sorry. Itu berarti mereka udah mau beres dong ya untuk program yang Mereka tuh udah beres. mereka udah beres, jadi Dan ternyata di sini tuh langsung pas pergantian orang-orangnya, kita tuh langsung Sering. program kita yang langsung masuk itu. oke, kayak Jadi- mereka beres, kamu lanjut gitu. Jadi abis malam grand final ya, langsung dikasih proker. Gitu ya? Nggak ada istirahatnya dulu gitu ya? Oke. Ya, sangat berprestasi sekali ya nih Niki. Semester berapa sih? Semester 5. Oke, ada nggak ini nih untuk sepatah dua patah kata untuk kawan-kawan Inaba, ya biar bisa apa ya namanya mengoptimalkan karakternya seperti Niki, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman kita kawan Inaba? Boleh nih, kawan Inaba, aku harap sih kalian nggak takut buat mulai apapun ya, karena sekalipun kita clueless mungkin apa yang bakal terjadi di perjalanan kita selanjutnya, coba dulu aja, karena aku yakin kita semua punya potensi, dan selama kalian mau memperjuangkan sebenarnya sekalipun nggak sampai, itu tuh bakal jadi pengembangan diri yang bakal sangat Berharga. bakal sangat berharga Betul. untuk kalian. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya dong. Ya, sebenarnya saya masih pengen banget nih banyak pertanyaan ke kita, tapi kayaknya waktu yang misalkan kita. Terima kasih banyak udah datang di podcast Inaba TV ya. Lain kali kita datang lagi ke sini. Masih Sukses banyak selalu kasih. untuk Niki Anartia, betul ya. Oke. Baik, itu aja mungkin teman-teman kawan Inaba. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.